Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, kita masuk ke layouting dari peta batimetri yang sudah kita buat ya. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, jadi dari peta batimetri yang sudah kita buat dan konturnya sudah ada begitu ya, maka kita bisa membuat layoutnya, di mana nanti layout tersebut menyajikan data atau menyajikan data batimetri gitu. Untuk percobaan atau apa namanya praktikum kali ini kita akan mencoba untuk melayout Pulau Weh atau Pulau Weh Sabang ya di sini. Dan nantinya akan kita coba untuk mendesain uh, layout yang baik minimal seperti apa gitu. Dan yang pertama di QGIS ini kita harus buka project ya, project terlebih dahulu untuk memulai layout baru. Nah, kita masuk ke project, kemudian pilih new print layout atau bisa langsung Ctrl P ya, Ctrl P. Kita klik new print layout dan kita buat namanya misalkan peta batimetri ya. Lalu kita oke kan, kemudian muncul kanvas baru ya. Di sini ada kanvas baru untuk membuat peta batimetri. Lalu di sini ada simbol-simbol untuk um, uh, pengerjaan layouting. Ini simbol tangan ini kita klik ini untuk menggeser-geser peta kanvasnya ya nantinya. Sedangkan ini untuk memperbesar, menzoom. Kalau ingin menzoom out, kita klik apa namanya pencet CTRL lalu kita zoom out dengan men-scroll out gitu, scroll mouse-nya gitu ya. Lalu ini juga kalau ini untuk zoom out zoom in ya. Ini untuk full full page-nya gitu. Oke, lalu ini untuk men-select layout-nya. Ini untuk select data dari petanya nanti. Nah, untuk awalan kita buat dulu petanya ya. Di dalam peta ini kita buat gambar petanya, gambar mapnya dengan mengklik yang ini. Jadi simbol yang ini kita klik add map ya. Kemudian kita arahkan kursornya ke dalam kanvasnya dan kita geser dengan menahan dengan mengklik kanan lalu ditahan, kemudian kita buat kotak seperti ini, kira-kira seperti ini, kemudian dilepas, sementara rendering map, kita tunggu, nah sudah muncul peta yang ada di sini ya, yang ada di bagian utamanya, sudah muncul di bagian kanvas. Lalu untuk menggeser-gesernya, kita klik dulu bagian ini. Oke, kita klik ini untuk move item content ya. Kita untuk menggerakkan konten yang ada di dalam peta ini. Nah, itu kita bisa menggerakkannya. Lalu untuk menzoomnya, zoom in ya, pencet tombol CTRL lalu zoom in-nya dengan cara men-scroll ke depan gitu ya. Mouse yang kita punya gitu. Yang kita pegang mouse-nya kita scroll ke depan terus sampai ketemu kita arrange gitu ya sampai ketemu dengan posisi yang kita inginkan gitu. Nah, terlihat pulau W-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian untuk koordinat. Kita akan tampilkan koordinat di sini. Klik kanan item properties atau jika sudah ada panel barnya di sini ya,
maka sudah bisa langsung item properties ketika diklik di petanya. Jadi kalau belum diklik dia tidak terlihat ya. Ketika kita klik di sini maka akan ada item properties, ataupun kita klik di petanya, klik kiri ya, klik kiri, maka akan muncul item propertiesnya. Di sini ada layout, ini untuk layouting dari petanya, seberapa besar untuk spacingnya, lalu untuk ini 10 tadi, 10 mm. Lalu untuk grid offsetnya nanti kalau ada grid ya, dan lain-lain. Nah, nanti ini general settingnya tidak perlu diubah. Kita mau ubah untuk koordinatnya, maka dia ada di item properties. Kita ke bawah, kita lihat di sini skalanya 1/194.000 ya. Skala 194.000 meter dalam meter. Nanti dikonversi ke kilometer bisa juga. Nah, kemudian ini kita lock layers agar ketika kita ubah bagian yang ada di home ini, dia tidak akan mengubah peta yang sudah kita rendering di sini. Jadi kalau kita lock layer di sini, kalau tidak kita lock di sini ya, maka ketika kita ubah bagian ini, misalkan kita tidak tampilkan ya, maka di sini juga akan berubah seperti ini. Nah, akan berubah seperti itu ya. Maka dari itu harus kita lock agar tidak berubah. Kita lock dia di sini. Sebentar. Sini kita lock agar tidak berubah ketika digeser. Tuh, contohnya seperti ini. Tidak bergeser ya. Saya sudah klik nih, tidak bergeser. Tidak berubah karena sudah di lock. Oke. Nah, untuk membuat koordinatnya, maka kita geser ke bawah. Ada grids di sini. Lalu kita klik angka simbol plus ini, positif ini ya. Kemudian kita klik lagi grid 1 ya. Lalu modify grid, kita pilih modify grid. Nah, setelah itu kita akan setting gridnya seperti apa, intervalnya. Nah, map unitnya tentu map unitnya dalam map unit saja ya. Lalu ini solid ya grid type-nya. Lalu intervalnya karena masih 0, masih belum terlihat. Nah, untuk intervalnya kita coba dulu di sini 1 gitu. Diklik di setelah koma ini 1, kita ketikkan 1. Ini juga 1. Nah, akan seperti ini. Bisa juga 2, tapi kalau 2 sepertinya lebih luas gitu, lebih lebar gridnya. Nah, boleh seperti ini, boleh yang tadi 1 itu ya. Jadi setelah koma dicoba kalau tidak muncul berarti dia terlalu luas, tidak terlalu besar gitu ya. Nah, nanti diperkecil lagi. Misalkan di setelah koma ini nolnya, setelah 0 berarti 0,01 misalkan. Ini akan muncul seperti ini. Nah, ini kan terlalu banyak kan, terlalu mepet ya, terlalu dempet. Kita cukup yang setelah koma saja. Kita klik 1. Nah, seperti ini nanti ya. Atau 2 tadi ya. Oke, nah ini solid, maksudnya garis ya, garis. Tapi kalau bentuknya cross jadi seperti ini. Ada tanda plusnya di sini. Ada plus, apa namanya, tanda plus di sini. Ada tambah ya, cross. Ada marker cuma titik aja di sini. Titik, nggak terlalu jelas. Kita coba yang solid saja ya. Lalu kemudian kalau offset itu untuk menggeser. Nah, ini kalau diubah angka di sininya setelah koma itu akan tergeser dia. Ya, tergeser. Misalkan 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Gitu. Kan geser.
Nggak usah kita ini, kalau sudah oke nggak usah digeser lagi gitu. Tapi kalau masih belum oke, misalkan di sini terlalu mepet ke kanan atau ke kiri gitu ya, maka itu bisa kita ubah. Mana tadi? Oh, salah, sorry. Nah, oke. Nah, masuk kita ke frame. Eh, kita tidak usah pakai, oh, pakai frame ya. Pakai framenya Zebra Nautical bisa ya. Belum, belum masuk. Sebentar. Modify grid. Ini framenya Zebra. Nah, bisa Zebra Nautical juga. Sama saja sih sebenarnya. Line border hanya hanya garis saja gitu ya. Hanya garis pinggir saja. Kita pakai yang mana grid tadi? Kita pakai yang ini saja. Nautical gitu ya. Lalu ini frame size-nya bisa diatur gitu ya. Satu tipis atau tebal gitu ya. Seperti itu. Ini frame sama juga ketebalannya. Bisa diubah, diatur gitu. Sebentar. Ini bisa diatur tadi ya. Satu mana tadi? Frame. Nah, ini nolin aja. Oke. Ini biarkan saja seperti ini. Sudah oke. Lalu kita masuk ke draw koordinat. Nah, ini koordinatnya. Kita tampilkan koordinatnya di sini ya. Di luar bordernya, di luar gridnya gitu. Nah, untuk formatnya bisa decimal with suffix, bisa dengan minute atau menit gitu ya. Ini juga bisa seperti ini. Nah, ini yang left maksudnya yang di kiri, di sebelah kiri um, bisa kita hilangkan, disable misalkan. Nah, maka hilang dia. Kita enable saja show all ya. Show all, lalu kemudian kita outside frame ya, karena di luar, kalau inside di dalam nanti dia masuknya. Is outside, kemudian kita vertical ascending biar dia seperti ini bentukannya. Ini bisa diubah-ubah juga, descendingnya seperti ini. Kita harus ascending aja. Lalu yang kanan juga kita ubah ya. Yang kanan juga vertical ascending juga, samain aja. Lalu fontnya, ukuran fontnya nanti kawan kan bisa scroll gitu di bagian ini. Kalian kursornya ditempatkan di sini, lalu scroll ke atas bawah, scroll ke bawah. Nah, itu bisa mengubah fontnya, ukurannya. Atau bisa langsung klik di panah ini ya. Nanti bisa diubah dari sini. 9, 10, ya, 7, 8, 9. Warnanya juga bisa diubah, hitam. Opacity-nya juga bisa. Seperti itu. Oke. Nah, itu dari petanya. Kemudian minimal di peta ini yang akan kita tunjukkan adalah um, selain peta, keterangan yang ada di peta ini. Peta ini menunjukkan keterangannya apa sih? Maka kita masukkan pertama itu judul peta ya. Jadi kalau untuk membuat um, judul peta kita pakai ini, simbol ini, add label yang ada huruf T-nya ini. Ini add label gitu ya. Kalau kita kursornya kita arahkan ke sini, kita tahan, membuat kotak seperti ini. Lalu kita lepas. Untuk mengeditnya dia di propertiesnya ya. Di item properties kita edit. Di main properties nanti ada lorem ipsum, ini kita delete saja. Lalu kita ketikkan misalkan peta batimetri gitu ya. Peta batimetri. Kita enter. Kemudian apalagi di bawahnya. Pulau Weh Sabang misalkan. Pulau Weh Sabang gitu ya. Nah, ini kita atur untuk fontnya ya. Untuk fontnya tadi sama, kita arahkan kursornya di font, kita perbesar fontnya gitu misalkan seperti ini, atau kita dari sini kita bisa
atur besaran fontnya gitu. Lalu kita bisa apa namanya, ubah warnanya. Ini recent font, jadi nanti fontnya bisa kita ubah di sini. Nanti sebentar, klik di sini. Nah, ini bisa kita ganti ukuran fontnya. Jadi bisa juga diklik tadi di font sini, di appearance ini, klik di sininya ya, klik. Setelah itu kita bisa ubah bentukan apa namanya, eh, jenis fontnya gitu. Stylenya bold misalkan. Kita tengah dulu deh, kita kurangin. Nah, lalu oke, ini opacity-nya sudah 100%. Kita back lagi, kemudian untuk alignment-nya kita di center saja, di center, di tengah-tengah gitu ya. Kemudian vertical alignment middle, biar tengah-tengah. Ini baru dari judul seperti itu. Nah, ini judulnya kita sudah buatkan judulnya, kemudian mungkin bisa tambahkan logo kali ya, Unila. Nah, ini kita tambahkan, klik yang ini, add image, add picture ya, sorry, add picture bukan image, add picture. Kita klik, lalu kita buat kotak seperti ini. Nah, ini ada SVG browser, maksudnya SVG image, uh, simbol-simbol yang ada di sini bisa kawan-kawan gunakan. Bisa juga kita import dari komputer. Kita klik raster image di sini ya. Nah, setelah itu, nah ini ada titik 3 di sini. Kita klik titik tiganya. Klik titik tiganya. Lalu kita ambil gambar yang sudah ada, atau foto atau JPEG yang sudah ada di sini. Nah, ini image-nya hanya tidak nampak ya. Kita cek dulu. Tadi ada JPEG kalau tidak salah. Logo Unila ya, GFFIF. Oh, kita pakai, nggak ada JPEG ya ternyata. Kita buka yang all files saja. Nah, all files. Nah, ini logo Unila ada ya. Kita masukkan logo Unilanya. Lalu kita alignment-nya kita tempatkan di center ya, top center. Nah, ini kita sesuaikan di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita buatkan tulisan logo sudah. Kemudian oh ya, kita buatkan mata angin. Nah, arah mata anginnya. Nah, di sini ada mata angin ya. Kita klik mata anginnya di sini, klik. Lalu kita buatkan kotak lagi. Nah, untuk mata angin ada beberapa bentuk yang lain ya. Kita bisa cek di sini. Seperti ini, ataupun seperti ini, gitu ya. Bisa digunakan gitu. Diklik saja di bagian sini, di SVG image. Nah, kita letakkan di sini ya untuk mata anginnya. Oke. Nah, setelah itu kita buat skala bar, apa, palang skala, apa, papan skala gitu ya istilahnya. Nah, ini kita drag lagi ke sini, misalnya seperti ini. Nah, ini masih 2 bar, maka kita bisa edit di sini. Untuk stylenya bisa double box, misalkan seperti ini, double box. Kita ubah, bisa tick seperti ini. Lalu kita bisa pakai meter, bisa pakai kilometer ya. Bisa sesuaikan, jadi sekitar 2 kilo ya jaraknya. Bisa kita sesuaikan begitu. Lalu referensinya nanti map 1 ya. Nanti kalau kita buat inset map, nanti akan muncul di sini ada 2 map, map 1 dan map 2 biasanya.
Lalu ini pakai kilometer tentunya, atau ya pakai kilometer ya. Lalu di sini untuk segmennya eh, bisa kita tambahkan misalkan ke samping kiri bisa ditambahkan seperti ini ya. Lalu yang samping kanan bisa ditambahkan lagi, ditambahkan terus ke kanan misalkan sebanyak nah ini 2,5, kita naikkan 3 misalnya, kan 3 gitu. Ini 5. Oke, ini cukup seperti ini ya contohnya. Atau kalau misalkan yang double box seperti ini gitu. Jadi yang kiri ini bisa 3 misalkan, bisa 4, oh bisa 4 3 misalkan seperti ini, nanti dia bentukannya seperti itu. Oke, kemudian setelah eh, apa namanya scale bar, kita akan buat legendanya ya. Minimal ada scale bar, lalu ada mata angin, ada legenda, legend ya, legend. Caranya kita tinggal masukkan dari sini ya, add legend. Sudah masuk di sini. Karena ini datanya tadi dari data processing yang di awal, maka em, saya sih menyarankan untuk rename dari sini saja, rename layer dari sini. Misalkan ini pulau W, pulau W gitu ya, pulau W Jepang. Lalu di sini kontur ya, garis kontur berarti kan kalau kita ingin bahasa Indonesia kan garis kontur. Lalu di sini apa kedalaman gitu ya, rename kedalaman gitu. Nah, di sini akan berubah. Nah, ini kita bisa edit dengan cara seperti ini. Jadi garis kontur, garis sebenarnya edit rename juga dari sini, cuman kadang tidak uh, berubah otomatis. Jadi kita editnya dari awal sini saja gitu. Sedangkan untuk mengedit dari sini, dari legendnya ini, kita uncheck list, uncheck dulu yang auto update-nya. Kita uncheck. Setelah itu kita bisa edit di sini. Editnya hanya yang tadi ya, rename atau delete gitu ya. Nah, ini kita bisa delete saja karena ini nggak kita gunakan. Lalu ini terlalu panjang, kita bisa apa namanya, kolomnya kita bisa buatkan 2 gitu ya, lalu kita split layers seperti ini gitu ya. Kalau tadi ada band 1 ini sebenarnya tidak penting juga sih, kita bisa hapus ini yang band 1 ini, kita bisa hapus. Nah kalau kita lihat di sini kedalaman eh, minus lebih dari 3.000 meter ya. Nah ini kan tidak ada ya warna biru, biru tua di sini. Kalau kita lihat warna biru tuanya kan sebenarnya biru pekatnya di atas ini ya, sedangkan kita nggak gunakan ini. Nanti kawan-kawan kalau ingin membuat peta misalkan pulau ini ya, nanti ambil data dari Gapco-nya itu ya, eh, cukup yang ini saja, kotak ini, agar em, peta kedalamannya sesuai gitu. Karena kalau yang ini kan nggak sesuai dia, karena dia di sini nggak ada tuh kedalaman lebih dari 3.000 meter kan. Sebenarnya ini bisa kita edit aja, kita hapus saja ini. Kita perkirakan misalkan sampai sini mungkin ya, 1.800 kayaknya ini. Segini. Jadi dari awal kawan-kawan nanti download datanya ya sesuaikan gitu dengan data yang ingin ditampilkan. Kalau misalkan ingin ditampilkannya yang segini ya, tadi sebesar ini, satu pulau ini ya, maka maksudnya satu satu lingkup ini, maka yang ditampilkan di peta kontur ini juga segitu. Tapi sedangkan saya ingin menampilkan yang pulau W saja begitu, tapi um, dari data yang ini gitu, dari data yang luas ini. Tapi harusnya yang
saya lakukan adalah download dulu datanya yang dari Pulau W itu saja gitu. Tapi biar mengefisiensikan waktu gitu ya. Setidaknya biar cepat gitu. Langsung saja saya dapatkan datanya dari yang luas tadi ya, yang data awal tadi, ya kita crop aja gitu. Dan ini kita bisa delete gitu. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ini selang datanya dari 0 sampai 200 sampai dengan kedalaman 2000 meter gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dan terakhir ya kira-kira ini sudah oke. Lalu terakhir ini ada peta inset, nanti kawan-kawan perlu dimasukkan. Jadi ada judul peta, ada apa namanya logo, misalkan logo institusi, lalu ada skala bar skala, lalu ada kompas ya, mata angin, dan juga jangan lupa ada ini sumber sumber data mentahnya dari mana saja. Nah, ini disampaikan di sini. Misalkan kita buatkan di sini ya. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk membuatkan sumber data. Sumbernya pertama dari tanah air ya. Untuk sumber data ini. Data Gap. Saya dari mana? Gapco kayaknya sih. Ya dari Gap, dari tanah air sih. Tanahair.co.id. .gov. Tanahair.co.id slash apa gitu. Batnas kalau tidak salah saya slash Batnas misalkan ya. Nanti kalian bisa cek lagi. Nah, jadi ini sumbernya, sumber datanya, data spasial garis konturnya gitu. Garis kontur maupun apa namanya kedalaman batimetri gitu. Sumbernya sudah dicantumkan, tanggal pembuatannya juga perlu dicantumkan ya. Tanggal pembuatan peta. Tanggal pembuatan petanya misalkan tanggal 22 Mei 2023. Nah, ini kita fontnya kita berbesar. Nah, lalu kita masuk ke sini. Oke, di bawah saja. Nah, ini ya. Oke. Ini seperti di bawah saja. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dan terakhir adalah peta inset. Ya. Peta inset cara buatnya tadi sama seperti merendering peta yang utama ini, yang besar ini. Klik yang add map ya. Lalu kita buat kotak seperti ini. Kemudian lepas gitu ya. Nah, peta inset ini petanya lebih lebih luas jangkauannya, misalkan sebesar ini gitu ya. Dan tidak ada lagi batimetrinya, apa namanya, garis-garis kontur ya, lalu layer yang menunjukkan warna kedalaman ya, ini kita uncheck lagi gitu. Jadi cukup yang Pulau Sabangnya saja, apa Pulau Sumateranya saja gitu. Kalau bisa tadi pakai yang GMDM ini kayaknya. Nah, ini Provinsi Aceh kan. Ya. Nah, ini bisa kita geser-geser dengan simbol yang ini apa, bar panel yang ini ya. Kemudian kita geser ke atas, lalu kita perbesar gitu. Perbesar dengan cara CTRL di scroll atas bawah, ditekan CTRL-nya, di scroll atas bawah. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita akan ini kita klik dulu yang ini, lalu kita klik di tempat yang lain. Nah, ini kita akan buat apa overview-nya ya, saya lupa overview-nya. Jadi sebelum itu kita lock dulu ya, biar tidak berubah, kita lock.
Lalu kita buatkan mana tadi overview. Kita buatkan frame-nya agar dia menjadi kotak seperti ini dia, ya ada frame-nya. Setelah itu kita klik lagi di peta ini. Setelah itu kita buatkan overview-nya. Klik overview, klik panah overview-nya, lalu klik simbol tambah ini ya, cross ini, terus lalu klik ini, dan kemudian kita akan buatkan overview dari map yang besar ini. Jadi map besar ini kita overview di sini. Map frame-nya adalah map 1. Jadi kalau misalkan ada beberapa map di sini nanti akan muncul map 1, map 2, map 3 gitu ya. Lalu frame style-nya bisa seperti ini. Dia bisa fill atau apa namanya? Area gitu ya. Nah, nanti opacity-nya apa di agak diblurkan agar dia bisa terlihat gitu. Kalau di apa namanya merahnya terlalu terang gitu maka tidak akan terlihat pulau wehnya. Lalu kita turunkan opacity-nya. Atau bisa juga kita ubah, bisa ubah dengan cara kita klik yang simple fill ini. Simbol layer type-nya kita ubah menjadi outline, misalkan outline arrow. Nah, itu bisa ya, lingkaran jadinya. Dengan ada tambahan panah di sini. Atau bisa juga kita ubah misalkan mana ya? Centroid fill ini tadi deh. Outline simple line aja lah yang lebih bagus untuk memperlihatkan view-nya gitu. Atau yang tadi, kalau mau yang tadi ya, bukan centroid fill ini. Fill. Tadi mana? Gradient fill ya. Oh, gradient fill beda. Mana yang fill tadi? Centroid fill. Simple fill ya. Mana simple fill? Simple fill nih. Itu simple fill nanti kita ganti ininya apa? Fill-nya, kemudian kita opacity-nya kita turunkan gitu. Bisa seperti ini. Oke. Atau bisa kotak tadi ya. Kotak atau simple line juga bisa. Kotak seperti ini. Terserah kawan-kawan nanti seperti apa bentuknya. Jadi untuk merubah overview-nya, merubah simbolnya, kita pakai simple yang ini, klik simple-nya, simple fill-nya. Tapi kalau untuk mengubah opacity-nya kita bisa dari sini. Sebenarnya dari sini bisa juga kayaknya. Opacity, oh nggak bisa. Kita ubahnya dari fill ini. Ya, nah, opacity sini ya. Seperti itu. Atau opacity yang dari sini saja. Nah, gini ya. Lebih bagus. Oke. Lalu ini sudah oke, maka kita bisa save gitu. Ini kita sejajarkan dulu seperti sini. Tengah. Kita masuk, kita taruh aja di tengah dia. Nah, biar simetris ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa save. Nah, save peta batimetrinya. Kemudian kita juga bisa ekspor. Kalau save itu hanya sebatas nanti kita gunakan lagi untuk mengolah atau membuat datanya. Misalkan kita close ini, nanti kita bisa contohnya seperti ini ya. Kita close. Nah, nanti dari sini kita bisa, misalkan kita mau edit lagi gitu kan. Dari project, maka kita masuk ke layout. Nah, di sini ada peta batimetri. Ini peta batimetri yang sudah saya coba buat. Lalu di sini peta batimetri ya yang tadi kita buat. Nah, maka akan masuk ke sini. Kemudian untuk ekspornya kita klik layout, lalu masuk ke sini kita bisa pilih antara image, SVG ataupun ekspor sebagai PDF. Nah, kita bisa ekspor sebagai image misalkan seperti ini. Nah,
sorry. Ini SIG misalkan kita di sini ya, kita taruh di sini, kita save sebagai PNG ya, bisa formatnya bisa banyak, ini TIFF, bisa sebagai JPEG juga gitu ya, kita pakai PNG saja, kita save. Ini export resolusinya, ini resolusinya berapa, ini tidak usah diubah lagi sih sebenarnya, langsung otomatis seperti ini saja kita kita masukkan, maka kita save. Dan setelah itu kita bisa klik ini untuk melihat peta yang sudah kita buat seperti itu. Nah ini dia hasilnya ya, peta batimetri yang sudah kita proses dan kita olah. Dan ini peta sederhana yang um, bisa kawan-kawan gunakan nantinya, misalkan untuk penelitian dan lain-lain gitu. Seperti itu kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.